Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Imratul Karimah dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai struktur regulasi konflik etnopolitik di ranah negara dan ranah masyarakat. Sebelumnya, regulasi konflik sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan tingkat intervensi dan tujuan. Dalam konteks tingkat intervensi terdiri dari manajemen konflik, dan yang kedua yaitu resolusi konflik. Dan juga tujuan dari regulasi konflik yaitu yang pertama menghilangkan adanya perbedaan antar etnis, kemudian yang kedua mengelola munculnya perbedaan antar etnis. Dalam pembahasan dimensi konflik terdapat dua konteks pembahasan, yaitu dalam konteks ranah dan level. Dalam ranah sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ranah negara dan ranah masyarakat. Kemudian pada bagian level terbagi menjadi dua, yaitu pada level mikro dan makro. Lalu kita menuju ke pembahasan mikro negara. Yang pertama yaitu terkait negosiasi. Di bidang inilah sebagian besar kegiatan yang relevan saat ini berada, termasuk setiap jenis negosiasi antara pemimpin negara atau etnopolitik yang terkena dampak, juga kesepakatan di mana kepentingan mayoritas dan minoritas baru diseimbangkan satu sama lain, pembentukan badan penasihat khusus untuk mengawasi kepentingan minoritas, langkah-langkah untuk menerapkan hak asasi manusia, supremasi hukum dan peraturan yang melarang diskriminasi dan memastikan kesetaraan, dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua terkait dengan metode utama yang digunakan dalam semua kegiatan adalah manajemen krisis, yaitu inisiatif biasanya hanya dilakukan ketika konflik menjadi begitu akut sehingga ada tekanan segera untuk bertindak. Akibat yang terkadang fatal adalah sebagai akibatnya pihak yang terutama berkepentingan untuk membawa suatu perubahan atau penyelesaian baru berusaha menciptakan tekanan untuk bertindak, misalnya dengan meningkatkan eskalasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan karakteristik kedua dari regulasi konflik mikropolitik di ranah negara adalah bahwa menurut definisi dicari mode regulasi yang sesuai dengan struktur antar negara yang ada. Hal ini juga berlaku untuk hampir semua inisiatif multilateral karena mereka pada akhirnya memperoleh legitimasi dari status quo sebagai aturan. Mereka tidak dapat memainkan peran sebagai pihak ketiga yang netral antara misalnya negara yang ada dan kelompok nasional yang mencari pemisahan diri. Upaya mediasi mereka terutama ditujukan untuk menemukan kompromi dan solusi bergaya modus vivendi dalam sistem yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai fitur struktural ketiga, konsekuensi besar sejauh dimensi etnokultural yang bersangkutan. Artinya regulasi konflik di bidang ini hanya bisa dikaitkan dengan isu-isu politik yang bisa dinegosiasikan. Akan tetapi seperti dijelaskan di atas, konflik-konflik inilah lebih dari yang lain seringkali ditandai oleh akar sejarah dan psikososial yang dalam. Oleh karena itu, perlakuan apapun yang semata-mata berurusan dengan suprastruktur politik kontemporer dari konflik selain dalam bahaya untuk berulang kali dihadapkan dengan keberatan dan reaksi defensif yang tidak terduga atau menghasilkan penyelesaian yang tidak kuat atau cukup langgeng. Untuk mencapai pengaturan konflik semacam ini, substruktur psikohistoris juga harus diperhitungkan. Kemudian lanjut kepada pembahasan makro negara, yaitu yang pertama terkait ukuran makropolitik paling radikal yang digunakan untuk mengatur konflik etnonasional adalah pemisahan diri oleh kelompok tertentu yang menganggap dirinya dirugikan dalam mengelompokkan negara sebelumnya. Namun hingga saat ini hanya sedikit kasus dan Slovakia adalah salah satu contohnya, di mana terbukti mungkin untuk mencapai solusi semacam ini dengan cara yang disepakati bersama dan damai. Ini tidak berarti bahwa solusi seperti itu pada prinsipnya tidak mungkin. Dalam beberapa kasus, ini mungkin merupakan pilihan yang paling menjanjikan dalam hal perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun diinginkan bahwa prasyarat dan efeknya diatur secara multilateral. Kemudian yang kedua terkait dengan sebagian besar kasus model regulasi makropolitik yang dibahas di sini beroperasi jauh di bawah ambang batas.
Di sebagian besar masyarakat yang mengalami transformasi, perhatiannya pertama-tama adalah terutama untuk mengamankan reformasi kelembagaan yang akan menghasilkan struktur yang lebih demokratis dan struktur yang mewujudkan supremasi hukum, dan untuk mengamankan pelaksanaan hak-hak yang berkaitan dengan partisipasi politik secara umum. Tuntutan inti gerakan etnonasional khususnya ditujukan pada hak-hak minoritas kolektif dan berbagai bentuk otonomi. Akhirnya ada sejumlah pengaturan federal yang berbeda dan model pembagian kekuasaan yang memberikan hak tambahan kepada kelompok-kelompok etnopolitik sehubungan dengan keterlibatan institusional. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan sejauh ini terlalu sedikit perhatian yang diambil oleh sebagian besar aktor tentang berbagai kemungkinan pengaturan federal yang tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip teritorial, tetapi juga pada prinsip-prinsip non-teritorial. Hanya sekitar 30% dari total sekitar 170 negara bagian yang terdiri dari multi etnis. Saat ini ada segala jenis elemen federal atau otonom. Dalam banyak kasus ketidaktahuan belaka dan penyempitan perspektif yang terjadi pada tingkat eskalasi tinggi yang mencegah pendekatan konstruktif terhadap regulasi konflik ini digunakan secara luas. Namun demikian ada dua poin kritik yang faktual, yaitu yang pertama ada argumen bahwa konsesi-konsesi yang sederhana sekalipun berkenaan dengan otonomi akan cenderung memperkuat daripada mengurangi tekanan untuk pemisahan diri sepenuhnya. Dan yang kedua yaitu ada tesis bahwa pendekatan semacam itu akan mendorong atau melanggengkan etnisasi politik. Kemudian beralih kepada pembahasan mikromasyarakat. Yang pertama terkait dengan dua argumen untuk melibatkan ranah masyarakat dalam pengaturan konflik etnopolitik, yaitu yang pertama pengamatan bahwa konflik etnopolitik tidak hanya dilakukan pada tingkat kepemimpinan, tetapi terjalin dengan struktur sosial dalam banyak cara yang beragam dan dengan demikian mempengaruhi jenis yang paling berbeda. Jadi aktor sosial dan juga yang kedua yaitu tesis bahwa keberhasilan penanganan konflik semacam itu membutuhkan konsep dan strategi yang tidak dapat dikembangkan atau diterapkan oleh aktor negara sendiri. Argumen terakhir ini sebagian besar bertumpu pada kerangka asimetris, kondisi yang dijelaskan di atas pada dimensi psikososial dan historis di bawah permukaan yang menentukan perilaku konflik, dan pada efek perselisihan yang telah mencapai eskalasi tingkat tinggi dengan struktur autistik dari komunikasi dan interaksi yang tersirat. Kemudian yang kedua terkait dengan terminologi yang umum yang digunakan di sini membedakan antara pembuatan perdamaian dan pembangunan perdamaian. Dalam hubungan ini, pembuatan perdamaian dipahami sebagai upaya untuk mengatasi beberapa masalah konkret dalam proses yang umumnya dimulai kepentingan, hasil dalam bentuk negosiasi, dan pada akhirnya jika berhasil ditangani akan mengarah pada kesepakatan tentang perilaku kedua belah pihak. Pembangunan perdamaian di sisi lain mencakup wilayah yang lebih luas dan dalam banyak kasus skala waktu yang lebih lama. Tujuannya adalah perubahan struktur sosial yang mendasari konflik dan juga perubahan sikap pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan ranah mikro dari ranah masyarakat. Banyak inisiatif secara otomatis beroperasi pada tingkat pembangunan perdamaian semata-mata berdasarkan fakta bahwa perwakilan mereka tidak memiliki akses langsung ke tingkat kepemimpinan yang relevan. Pertumbuhan minat baru-baru ini untuk menggunakan metode profesional dalam pengaturan konflik bagaimanapun sekarang telah menyebabkan munculnya proyek-proyek perdamaian oleh dan dengan kelompok-kelompok etnopolitik di bawah tingkat kepemimpinan. Kemudian ke pembahasan terakhir yaitu mengenai makro masyarakat. Yang pertama yaitu hal yang pertama yang harus dilakukan di sini adalah menanyakan sejauh mana dalam masyarakat tertentu yang bersangkutan ada identitas sosial lain selain identitas etnis yang membantu atau dapat membantu merelatifkan dan mentransformasi konflik. Tantangan terhadap paradigma sosial inti yang terkait dengan ini telah menjadi bahan perdebatan sengit di negara-negara barat di bawah slogan masyarakat multikultural. Dalam masyarakat yang mengalami transformasi di selatan dan timur, tantangan ini umumnya menempatkan diri mereka dalam bahkan bentuk yang lebih akut karena basis sosioekonomi dari mana identitas non-etnis mungkin kurang berkembang. Kemudian yang kedua terkait dengan seseorang harus mengidentifikasi bidang-bidang masyarakat yang secara khusus relevan dengan jalannya konflik atau yang telah tersedia bagi mereka sumber daya yang diperlukan untuk mengatur konflik.
Ini tentu saja termasuk media, gereja, dan lembaga pendidikan dan juga budaya, karena mereka memainkan peran penting dalam membentuk opini dan dalam menghasilkan dan mengubah sikap terhadap konflik. Tanggung jawab bersama yang dihasilkan dari badan-badan ini sejauh ini hanya tercermin dalam beberapa inisiatif yang efektif secara makropolitik. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.